Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Putriani Nursolihah dari SMA Negeri 1 Pamanukan. Di sini saya berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Wulantias Ginanjar Amalia dari SMA Negeri 1 Kalijati berperan sebagai coach. Pada kesempatan ini, kami akan mempraktekkan keterampilan coaching dengan alur Tirta, berupa percakapan berefleksi dan percakapan pemecahan masalah. Setelah saya melakukan observasi kelas atau supervisi klinis di kelas Bu Wulan. Sebagai informasi, Bu Wulan mengajar mata pelajaran biologi di kelas 10 pada topik keanekaragaman hayati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wulan, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan coaching. Selamat sore Bu Putri, sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah berkenan meluangkan waktu. Bagaimana kabarnya Bu Wulan? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Bu. Baik Bu, di pertemuan ini kita akan mendiskusikan hasil kegiatan observasi kelas yang telah dilakukan di kelas Bu Wulan kemarin. Apakah Bu Wulan dapat merefleksikan kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Alhamdulillah kemarin pembelajaran materi keanekaragaman hayati yang dilakukan di kelas 10-7 dapat berjalan lancar. Semua langkah-langkah pembelajaran yang saya rancang di skenario pembelajaran rasanya tidak ada yang terlewati Bu. Kemudian untuk waktu juga alhamdulillah sudah sesuai dengan yang ditetapkan 3 kali 45 menit. Namun saya merasa bahwa keaktifan siswa itu masih kurang Bu saat sesi diskusi kelompok. Nah, dari pengamatan saya, dari 6 kelompok itu, hanya 1 kelompok yang menunjukkan adanya aktivitas diskusi kelompok. Sementara yang 5 kelompok lainnya, Bu, saya lihat itu hanya 2 atau 3 orang yang berperan dalam kelompok tersebut. Kemudian tidak ada kegiatan diskusi atau saling bertukar pendapat Bu. Jadi yang saya lihat yang 2 orang ini sibuk mencari jawaban, kemudian menyalinnya ke LKPD. Jadi tidak ada sesi tukar pendapat. Nah kemudian yang 4 orang laginya itu hanya memperhatikan atau sibuk membolak-balik buku. Bahkan saya cek ada juga yang membuka HP tapi melakukan aktivitas di luar pembelajaran gitu Bu. Nah kemudian setelah sesi kemarin itu saya meminta siswa untuk mengerjakan tes sumatif di LMS. Kemudian hasilnya kan langsung keluar ya Bu. Ternyata hanya 5 orang Bu yang mencapai nilai di atas 60. Jadi sisanya 31 orang itu nilainya di bawah 60. Jadi walaupun pembelajaran berjalan dengan lancar ya Bu, materi tersampaikan, tapi saya merasa pembelajaran kemarin itu belum berhasil Bu. Tuh, tapi bagus sekali Bu Wulan untuk refleksinya didukung dengan data-data kuantitatifnya ya. Ya, saya sangat sependapat dengan Bu Wulan. Dari hasil observasi kemarin, memang di kelas 10-7 itu terlihat ya Bu, diskusi siswanya itu kurang aktif gitu kan. Jadi yang terlihat juga oleh saya, jadi yang mengerjakan LKPD itu hanya 2-3 orang aja, yang sisanya mereka hanya ikut-ikutan saja gitu ya Bu ya. Jadi masih kurang terlihat kompak di kelompoknya, di kelasnya itu. Nah, kira-kira pada sesi coaching hari ini, apa yang ingin Bu Wulan peroleh? Saya tuh jadi ingin memperbaiki teknik diskusi kelompok Bu. Jadi saya ingin fokus dulu bagaimana cara memperbaiki teknik diskusi kelompok Bu, supaya semua anggota kelompok itu nantinya bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, sehingga nanti tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai Bu. Mungkin itu Bu target saya. Berarti sudah terlihat ya Bu targetnya, yaitu Ibu ingin diskusi kelompok yang lebih baik gitu kan dari yang kemarin ya. Nah, terus menurut Bu Wulan, diskusi kelompok yang seperti apa sih Bu yang baik itu?
Di benak saya ya Bu, yang namanya diskusi kelompok itu berarti semua anggota kelompok itu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam memecahkan masalah atau tugas yang dibebankan kepada kelompok. Nah, kemudian supaya diskusinya itu bisa berjalan, berarti semua anggota kelompok itu harus menguasai materi. Jadi mereka nanti kalau menguasai materi, saya yakin bisa menyampaikan ide atau gagasannya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk menghargai pendapat teman gitu Bu, tidak mendominasi pembicaraan. Jadi yang saya lihat dari kelompok yang kemarin diamati itu Bu, kemungkinan ketua kelompok dan sekretaris itu mendominasi Bu, tidak mau mendengar pendapat dari teman-temannya, sehingga anggota kelompok yang lain itu karena tidak diberi kepercayaan, mungkin tidak diberi tugas, tidak berbagi tugas, akhirnya mereka memilih untuk diam saja gitu Bu, tidak berani menyampaikan pendapatnya. Mungkin begitu Bu. Oh iya, berarti kalau begitu eh untuk siswa Buwulan sendiri saat menjalankan diskusi berarti seperti itu ya kemarin, anak Iya, kelas iya Bu. 10-7 Mm-mm. ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita gunakan teknik stop dulu supaya Ibu bisa lebih tenang lagi, karena Siap pasti Bu. Ibu sedang menggebu-gebu. Ya Bu, saya kecewa banget Bu, karena pembelajaran kemarin itu saya merasa gagal gitu Bu. Iya, iya, Bu. Ya, kita kita laksanakan teknik stop dulu ya, Bu. Kita tarik Siap. nafas selama 3 kali, tarik nafas panjang selama 3 kali supaya bisa lebih tenang. 1, 2, 3. Gimana Ibu? Sudah lebih tenang? Alhamdulillah Bu, sudah lebih rileks Bu. Kalau boleh menambah Bu. Kita nambah lagi ya, Bu. Iya, iya Bu. Nah, kita lanjut lagi. Siap Bu. Kalau untuk siswa Buwulan sendiri, bagaimana saat menjalankan diskusi kemarin, Bu? Sama dengan kelas 10-7 Bu, saya coba amati juga di kelas 10 yang lainnya Bu. Jadi memang sebagian besar saat ada kegiatan diskusi kelompok itu tidak aktif Bu anak-anak tersebut gitu ya. Selalu ada anak yang mendominasi atau nggak tahu mendidominasi atau mungkin anak yang lainnya pemalu mungkin Bu ya. Iya. Jadi atau mungkin mereka itu belum terbiasa atau belum mengetahui kalau aturan diskusi yang baik dan benar itu seperti apa. Mungkin seperti itu Bu. Iya, iya, bisa jadi Bu seperti itu. Nah, baik Bu Wulan, apakah Bu Wulan memiliki ide agar siswanya bisa lebih aktif lagi saat diskusi? Nah, kemarin itu setelah sesi supervisi dengan Ibu, saya tuh sempat merenung ya Bu ya, setelah lihat hasilnya kok begini gitu ya. Nah, jadi saya searching gimana ya untuk memperbaiki diskusi kelas gitu. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan, mungkin nanti saya terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana aturan diskusi yang baik dan benar Bu. Jadi nanti saya akan mencontohkan bagaimana dalam mengajukan pertanyaan, kemudian merespon pertanyaan, memberikan kritik yang membangun, kemudian menarik kesimpulan itu harus seperti apa Bu. Kemudian kayaknya ini wajib Bu, siswa itu harus diberi tugas dulu untuk membaca materi Bu di rumah supaya nanti diskusinya itu bisa berjalan gitu. Nah kemudian saya juga mengamati siswa-siswa saya yang pemalu ya Bu ya. Jadi mungkin untuk siswa pemalu di awal-awal mungkin saya akan menyediakan sticky note atau kertas mungkin ya Bu, supaya kalau mereka malu untuk menyampaikan secara lisan, nanti mereka bisa menyampaikan idenya itu secara tertulis mungkin Bu, seperti itu nanti ditampung oleh sekretaris kelompoknya. Mungkin bisa ya Bu seperti itu. Ya, bagus sekali Bu, idenya luar biasa. Tadi untuk siswa pemalu dikasih ini kan ya Bu, dikasih supaya dia bisa menuliskan apa gitu yang sedang dia pikirkan gitu ya Bu ya. Lalu ditulis aja dulu gitu. Iya, gitu. Ya bagus sekali Bu. Terus menurut Ibu, bagaimana sih kriteria pengelompokan yang baik agar diskusi kelompok itu bisa berjalan dengan baik?
Nah, jadi selama ini saya itu kalau mengelompokkan siswa itu menyerahkan kepada siswa Bu. Jadi saya itu hanya ngasih acuan dalam satu kelompok harus ada berapa orang gitu. Karena awalnya saya berpikir takutnya diskusinya tidak berjalan kalau tidak dengan soulmate-nya gitu ya Bu ya. Betul, betul. Tapi ternyata tetap saja diskusinya tidak berjalan gitu Bu. Nah, mungkin yang perbaikan yang saya akan lakukan rencananya pertama, saya akan memperkecil dulu Bu jumlah anggota kelompok yang tadinya 6 itu saya coba menjadi 4 orang. Gitu. Kemudian nanti saya juga akan mengelompokkan secara heterogen gitu Bu dari data hasil asesmen diagnostik yang sudah dilakukan gitu. Jadi nanti mungkin dalam satu kelompok itu ada siswa yang pembelajar cepat, ada siswa yang menengah ya Bu, dan ada siswa yang mungkin kategori pembelajar lambat gitu Bu. Jadi harapannya kalau distribusi kemampuannya heterogen, nanti terjadi proses tutor sebaya gitu Bu, saling membantu antar teman dalam kegiatan diskusi tersebut. Begitu mungkin Bu untuk rencana pengelompokan. Keren sekali Bulan rencana-rencananya, luar biasa. Lalu kalau untuk model pembelajarannya, agar bisa mendukung aktivitas diskusi kelompok, kira-kira model pembelajaran yang seperti apa yang ingin Bu Wulan laksanakan? Nah, saya tuh pernah mempelajari metode CL ya Bu ya, cooperative learning gitu. Di sana kan ada banyak ya Bu tipe-tipenya gitu. Jadi di cooperative learning itu kan setiap individu itu menjadi memiliki peran dan tanggung jawab ya Bu ya terhadap keberhasilan kelompoknya. Jadi saya itu mau mungkin mencoba di berbagai kelas itu teknik yang berbeda. Di antaranya saya mau coba yang think pair square gitu ya Bu, yang awalnya berpikir diskusi dengan teman di sebelahnya, kemudian nanti membentuk square berempat untuk mendiskusikan soal atau permasalahan. Kemudian saya juga mau mencoba yang tipe yang to stay Bu, yang 2 tinggal, 2 bertamu. Jadi nanti setelah diskusi berempat, 2 orang siswa yang memiliki kemampuan komunikasi bagus itu akan stay atau tinggal di kelompoknya. Nah, 2 siswa yang mungkin memiliki gaya belajar kinestetik ya Bu ya, butuh untuk bergerak atau berjalan-jalan, maka nanti 2 orang ini akan bertamu ke 2 kelompok yang berbeda untuk mencari informasi hasil diskusi kelompok yang lain gitu. Nah, nanti siswa yang 2 tadi yang stay di kelompoknya akan kedatangan tamu dari kelompok lain. Nah, nanti mereka akan diskusi dengan tamu tersebut, Bu. Kemudian nanti diberi waktu misalkan 10 menit ya Bu. Setelah itu nanti si temennya yang bertamu itu akan kembali ke kelompoknya dan membawa hasil atau pendapat dari 2 kelompok lainnya kemudian didiskusikan lagi. Rencananya saya akan mencoba teknik yang seperti itu Bu. Luar biasa Bu Wulan, ide-idenya sangat bagus sekali. Itu termasuk diferensiasi proses enggak ya Bu ya kalau begitu? Termasuk diferensiasi proses Bu, karena mereka melaksanakan kegiatan-kegiatannya kan ke pembelajaran gitu. Siap-siap Bu. Nah, lalu bagaimana untuk rancangan LKPD-nya Bu, agar muncul ketergantungan antar siswa untuk bekerja sama, jadi supaya bukan hanya 2 sampai 3 orang saja yang melaksanakan mengisi LKPD gitu, dengan siswa yang lainnya seperti apa? Nah, bagaimana rancangan LKPD-nya? Saya tuh jadi kepikiran ya Bu ya, kayaknya saya tuh harus memperbaiki langkah-langkah kerja di LKPD-nya ya Bu ya. Jadi kayak misalkan di LKPD itu misalkan ada satu kasus. Nah, di bawahnya itu saya akan menyediakan kolom misalkan pendapat siswa A, pendapat siswa B, siswa C, siswa D gitu ya Bu ya. Supaya semua siswa itu menyampaikan pendapatnya. Nanti baru terakhir ada ringkasan atau pendapat dari kelompok berdasarkan 4 pendapat yang tadi. Supaya nanti semua siswa itu ada saling ketergantungan dan merasa wajib menyampaikan pendapatnya untuk memecahkan masalah. Bagaimana Bu? Kalau begitu bisa nggak Bu? Luar biasa sekali Bu Wulan, untuk ide-idenya mantap sekali, bagus pokoknya. Ya, tinggal dilaksanakan. Lalu kalau ukuran keberhasilan rencana Bu Wulan ini seperti apa?
Menurut saya, Bu, bisa dianggap berhasil metode atau teknik pembelajaran yang saya lakukan itu kalau kegiatan diskusi ini nantinya bisa berdampak terhadap penguasaan materi siswa gitu, Bu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita ukur baik dengan tes formatif maupun sumatif, jika siswa itu bisa menjawab apa yang menjadi tujuan pembelajaran dan mendapat hasil atau nilai yang memuaskan, maka saya bisa menyimpulkan bahwa teknik diskusi yang telah saya lakukan itu memiliki pengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Mungkin begitu, Bu. Bagus sekali, Bu. Pokoknya sangat didukung dari mulai pembagian kelompok, terus tadi penyusunan LKPD benar-benar diulang dan diperbaiki lagi ya, Bu ya. Semoga dengan diubahnya itu siswa bisa lebih aktif lagi di dalam kelas ya, Bu ya. Kemudian tindak lanjut yang akan Bu Wulan lakukan dari percakapan coaching ini apa, Bu? Rencananya, Bu, setelah diskusi ini saya jadi tidak sabar, Bu, untuk segera menyusun skenario pembelajaran yang baru untuk topik berikutnya. Nah, nanti saya mohon koreksinya ya, Bu, mohon masukannya dari Ibu, apakah skenario pembelajaran yang nanti saya susun itu sudah pas atau belum. Nanti akan saya praktekkan di topik berikutnya, Bu, tentang virus. Siap, Bu Wulan. Saya akan siap membantu Bu Wulan. Terima kasih banyak, Ibu. Semangat, Bu Wulan. Ya, semangat, Bu. Saya akan membacakan hasil refleksi dari coaching kali ini. Coaching yang kami laksanakan sudah berjalan dengan baik selama percakapan antara coach dan coache dengan alur Tirta sudah terlaksana dengan baik. Tujuan coaching dilaksanakan untuk berefleksi dan memecahkan masalah yang dialami oleh coache. Dimulai dari mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach sudah kami identifikasi bersama. Kemudian menjabarkan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach ke depannya untuk memperbaiki permasalahan juga sangat bagus, luar biasa. Kemudian coach pun bertanggung jawab akan menyusun ulang dan memperbaiki skenario pembelajaran yang dirasa oleh kurang pas. Kemudian pada saat percakapan coaching juga mengalir dengan sangat baik, tidak terlihat kaku juga tidak tertekan, tidak terkesan menggurui satu sama lain. Kemitraan kami terjalin dengan baik, bisa saling memberi solusi dan memecahkan masalah yang dirasakan oleh coaching. Coaching yang kami laksanakan sangat fokus, tidak terganggu oleh hal apapun. Kami sama-sama mendiskusikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Silakan sekarang untuk Bu Wulan untuk menyebutkan hasil refleksinya. Baik, terima kasih banyak Ibu Putri. Izinkan saya menyampaikan refleksi diri saya terkait peranan saya sebagai coach. Pada sesi percakapan coach kali ini dengan Ibu Putri, saya merasa sangat nyaman. Ibu Putri telah berhasil membangun hubungan kemitraan yang setara dan kolaborasi dengan coach, sehingga saya selaku coach itu menjadi nyaman dan terbuka akan permasalahan yang saya hadapi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan Bu Putri ini mengarahkan saya untuk mengeluarkan ide-ide dalam memperbaiki situasi yang saya hadapi. Dalam hal ini adalah membangun diskusi kelas yang interaktif dan efektif. Kemudian kegiatan percakapan coaching ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi saya, membuat saya dapat mengidentifikasi permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya juga dibantu untuk memetakan kondisi yang saya hadapi dan target yang ingin saya capai. Kemudian dengan bimbingan dari coach, saya berhasil mengeksplorasi potensi diri saya dalam membuat rencana aksi atau solusi akan permasalahan, dan saya juga diarahkan untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tindak lanjut dari aksi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sehingga
tujuan dari supervisi akademik yang telah dilakukan sebelumnya itu mengarahkan pada kegiatan pembelajaran yang nantinya akan menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian melalui kegiatan coaching ini juga telah memberdayakan kompetensi diri saya dan kemandirian saya untuk dapat menemukan solusi. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Demikian praktek coaching kita dengan Alur Tirta kali ini dalam menyelesaikan permasalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.